Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga bersyukur pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Bersyukur dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam pun kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hal ini diperintahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu, bersalawatlah alaihi kepadanya Muhammad. Wa sallimu taslima, dan berilah, ucapkanlah salam dan kesejahteraan. Jadi tadi salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagaimana kita baca tahiyat dalam tasyahud akhir. Hadirin rahimakumullah, pada kali ini kita akan sama-sama mengambil ibrah atau pelajaran dari ayat pertama ya, Quran suratul Fatihah. Kita akan mengambil ibrah atau pelajaran dari ayat pertama suratul Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama yang turun lengkap ya. Dan basmalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Kalau surat pertama yang turun belum lengkap itu surat Al-Alaq, Iqra, itu turun pertama kali, wahyu pertama, tapi belum lengkap. Tapi kalau Al-Fatihah, surat yang lengkap turun pertama kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau terjemah secara harfiah perkata Bismi, dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ya. Nah, kalimat basmalah ini tentu tidak asing di telinga kita, bahkan kita sering mengamalkannya sebagai zikir. Sebagai zikir ketika kita akan melakukan berbagai macam aktivitas. Ketika kita pergi
bekerja misalkan, minimal doa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, minimal doa Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ketika kita dalam suasana acara tertentu, misalkan ada acara rapat RT, RW, atau syukuran, maka kalimatnya suka dibuka dengan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap urusan, setiap perkara yang penting dan baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia terputuslah dari keberkahannya. Atau hadis lain ada mengatakan fahuwa akto, hilanglah keberkahannya, ada hadis lain lagi. Ya makanya alhamdulillah kita paham benar, setiap langkah kita selalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kunaon abair, bismillah itu baca basmalah. Nah ini kan itu. Jadi basmalah sebutan. Kalau kita mengucapkan hamdalah berarti namanya itu kalimat tahmid ya, baca bacanya alhamdulillah. Kalau takbir Allahu akbar. Kalau tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Kalau tarji, tarji sering kita dengar tapi kita nggak tahu ya apa tarji. Pemilik orang ngumumkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu kalimat tarji. Tarji itu namanya kalimat kembali setelah meninggal dunia. Itu kalimat tarji dulu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kalimat haula, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kalimat janji, lebih sorry itu janji apa? Insya Allah. Tapi kita kembali kalimat ke basmalah. Basmalah artinya isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun sebelum lebih menjauh, lebih dalam ke basmalah, karena basmalah ini bagian atau ayat pertama dari suratul Fatihah, maka saya akan ajak dulu sedikit membahas tentang suratul Fatihah. Ya. Suratul Fatihah memiliki 7 ayat yang mana di dalamnya ada puji-pujian untuk Allah. Ya. Dalam bahasa Arab disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, itu minimal 17 kali. Dalam sholat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17 minimal. Sab'ul masani. Ya, dalam ayat disebutnya sab'ul masani. Dan dalamnya ada puji-pujian. Karena arti masani artinya puji-pujian Allah. Jadi suratul Fatihah adalah surat sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang di dalamnya ada puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian suratul Fatihah, kebanyakan pendapat ulama ini turunnya di Mekah. Maka suratul Fatihah diberi gelar dinamakan suratul Makkiyah. Tuh. Namun ada pendapat ulama lain bahwa suratul Fatihah turun bukan di Mekah, tapi turun setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Yasrib. Nah, dari Mekah ke Yasrib. Karena Yasrib itu dulu kosong kekuasaan, maka Rasulullah saat itu mendeklarasikan piagam Madinah. Nah, jadi ulama yang kedua memandang bahwa suratul Fatihah ini disebutnya bergelar surat
Al-Madaniyah. Ya, Al-Madaniyah. Yang pertama Al-Makkiyah, yang kedua Al-Madaniyah. Tapi ada ulama yang ketiga berpendapat lain. Ulama ketiga berpendapat bahwa suratul Fatihah turun 2 kali. Yang pertama turun di Mekah dan yang kedua turun di Madinah atau Yathrib. Sehingga dinamakan surat Fatihah Al-Makkiyah Al-Madaniyah. Gitu. Ini hasil ulama tafsir. Yang saya baca di dalam kitab Sirah Nabawiyah Munal Khalil itu pertama di Mekah dulu. Itu Rasulullah SAW sebelum diangkat Nabi itu turun ayat Jibril yang membaca Al-Fatihah. Ini kalau turun 2 kali, ya, ini menandakan bahwa surat itu surat yang istimewa dan penting. Sampai berkali-kali malaikat Jibril turunan. Dan ternyata betul sahnya sholat kami orang maca Al-Fatihah, macam-macam sah, kecuali lagi bermakmum. Begitu istimewanya suratul Fatihah, begitu tingginya nilai Al-Fatihah, maka ada sebutan-sebutan terhadap Al-Fatihah. Yang pertama, suratul Fatihah disebut Umul Kitab. Itu induk, kitab itu kitab, yang maksud adalah Al-Quran. Karena kitab Al-Quran itu penyempurna dari kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa seluruh dari Quran dari mulai Al-Baqarah, ya, pertama kan surat pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, ke-8 An-Anfal, ke-9 At-Taubah, ke-10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, dan sampai 114 surat. Nah, seluruh Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas menginduk kepada Al-Fatihah. Atau bahasa kita terlahir dari Al-Fatihah. Itu maknanya gitu. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Fatihah melahirkan Al-Baqarah terus mengindukkan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah mengandung masalah akidah. Di dalam Al-Fatihah ada mengandung bermakna masalah ibadah. Di dalam Al-Fatihah mengandung masalah akhlak. Di dalam Al-Fatihah mengandung masalah muamalah dan sebagainya. Jadi Al-Fatihah adalah umul kitab yang mana melahirkan ayat-ayat berikutnya, surat berikutnya. Itu satu. Yang kedua, suratul Fatihah juga disebut umul Quran. Apa sih induk. Itu induk atau ibu, ya, atau melahirkan. Quran, ya, Quran jelas bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a telah membaca, yaqra'u akan membaca Qur'anan bacaan. Mengandung hikmah, mengandung faedah, mengandung petunjuk. Barang siapa yang membacanya, insya Allah sedikit demi sedikit akan diberi petunjuk. Huda linnas wabayinta huda minal furqan, sebagai hudan manusia dan furqan, atau hudal lil muttaqin, hudal linnas wa hudal lil muttaqin, kan, sebagai petunjuk bagi manusia dan bagi orang takwa gitu. Dan baca Quran juga berpahala dari 1 huruf 10 kebajikan. Alif lam mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alifnya 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, dan mimnya kebajikan, jadi 30. Jadi barang siapa yang sering membaca Quran, maka dia telah beramal banyak sekali. Suratul Fatihah juga disebut sebagai Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu
artinya pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Ar-ruqyah, pemeliharaan. Kita akan terpelihara dari penyakit baik fisik. Ar-ruqyah, maka baca Al-Fatihah. Kita pun akan terpelihara dari pikiran yang rungsing, rumet, maka segeralah kembali ke Al-Fatihah. Rungsing. Ataupun kita akan terpelihara dari penyakit dada yang sempit. Aduh, sempit, pernah bersyukur. Rungsing, rumet, sempit. Nah, jadi sebagai ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah juga sebagai ar-ruqyah. Itu ar-ruqyah. Kemudian Al-Fatihah juga sebagai al-wafiyah, penyempurna. Juga sebagai al-kafiyah yang mencukupi dan as-syafiyah yang menyembuhkan. Dan terlebih lagi di dalam hadis qudsi bahwa Al-Fatihah juga disebut sebagai as-shalah. As-shalah. Tapi as-shalah di sini bukan berarti salat atau gerakan takbir sampai salam, bukan. As-shalah ini Al-Fatihah. Isinya yaitu dibagi dua, 0,5% atau 1 bagian merupakan puji-pujian untuk Allah dan 1 bagian merupakan doa untuk manusia. Kan itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bahwa terus sampai Malik Yaumiddin, ya kan nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim, itu baru kita mendoa. Jadi disebutnya as-shalah dalam pengertian doa Al-Fatihah, di mana ada bagian, ya, setengahnya adalah pujian untuk Allah, setengahnya adalah doa untuk kita. Itu banyak sebutan Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Bisa pahami ya. Nah, karena Al-Fatihah ini merupakan surat yang istimewa, surat yang sangat tinggi nilainya dan dalam maknanya, maka ada ulama yang menyebutkan bahwa suratul Fatihah ini bagaikan samudra yang luas dan tak ada tepi, ya, dan dalamnya takkan pernah terukur gitu kan, ya, terselami begitu kan. Ini ulama, sehingga dinamakan ada samudra Al-Fatihah. Ya, so oke, kajian Al-Fatihah mah ada tafsir iya mendalam. Kalau tafsir, insya Allah tidak ada perdebatan, bahkan saling menambah mulai. Tafsir saya mengatakan Al-Fatihah begini dalam, tafsir lagi dikaji ke Pak Hasanuddin dalam lagi gini, tafsir lagi aku aja tambah dalam gitu kan, tafsir Al-Fatihah. Tapi gitu, makanya cenderung tafsir gitu. Itu. Tapi tafsir juga tentu ada rujukan-rujukannya gitu kan. Tafsir. Beda sama fikih itu pasti ya pasti adalah khilafiyah itu. Baik. Karena Al-Fatihah adalah surat pertama yang lengkap dan surat pertama yang tertib di dalam susunan Quran, ya, maka Al-Fatihah rasanya perlu kita gali bersama, ya. Baik, kita mulai ke surah Al-Fatihah ayat pertama. Ini panjangnya, nanti dibagi berapa panjang. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama kita ingin bahas adalah perkara huruf bi yang terdapat di awal kalimat Bismillah. Bismillah, apa itu artinya? Dengan apa sih Pak Iran, apa sih arti dengan? Apa sih maksudnya dengan, gitu kan? Gitu kan? Dengan apa sih maksudnya dengan, gitu kan? Ujung. Nah, dalam salah satu tafsir, huruf ba ini disebutnya itu baul isti'anah. Baul isti'anah artinya ba minta pertolongan, namanya, ya. Ba minta pertolongan. Jadi huruf ba itu ada
huruf qasam, sumpah. Ya, kalau sumpah itu ada ta, ada ba, ada wa. Ya, kalau wa, wallah, demi Allah. Ya, kalau ta, tallah, demi Allah. Ba, billah, demi Allah. Nah, di sini di awal dengan bi, ba, namanya baul isti'anah. Bisa jangan baul isti'anah gitu. Baul is i baul is ti'anah. Artinya ba, memohon pertolongan. Ba, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ba ya menurut bahasa Arab yang digunakan sebagai fiil, yaitu kata kerja yang tidak akan bisa terlaksana atau mustahil terlaksana kecuali dengan isti'anah, yang pertolongan. Makanya bismillah dengan memohon pertolongan Allah. Jadi ada kalimat sebelumnya. Saya bekerja, ya, saya bekerja memohon, ya, pertolongan Allah. Saya bekerja dengan memohon pertolongan. Saya mengajar dengan memohon pertolongan Allah. Saya berjualan dengan memohon pertolongan Allah. Sebab kalau dengan nama Allah saja kan bingung, tidak jelas, belum sempurna. Makanya ada kalimat yang sebelumnya tapi tidak cantuman karena banyak, kedua tergantung profesinya. Paham nggak? Belum alirnya? Paham? Jadi ketika seorang pedagang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya memang dengan nama Allah. Maknanya saya berjualan, ya Allah, dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman Rahim. Mudah-mudahan berkah gitu. Mudah-mudahan laku. Jadi yang menggerakkan hati seorang untuk membeli bukan saya pribadi, tapi izin Allah. Kan ada yang jualan buah-buahan buruk, ada jualan buahan tapi si orang karunya itu kasihan juga itu beli, akhirnya beli kan apa kan. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim, bi itu bimakna saya atau siapa saja melakukan sesuatu, baik seorang guru, baik seorang ustadz, baik pekerja, baik pedagang, bismillah, ya, bekerja dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih. Itu dimana bi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat bagaimana amalan-amalan basmalah yang dilakukan oleh para nabi. Ternyata amalan basmalah itu adalah amalan yang suka dilakukan oleh para nabi. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, kita bisa dilihat dalam Quran surat Hud ayat 41, ya. Hud ayat 41, Nabi Nuh mengatakan wa qala ruqubu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang menggerakkan perahu? Allah. Perahu bisa berjalan karena ada air yang mencair. Kumamun air beku, dia bisa jalan. Adanya air tidak cukup, mesti ada angin. Kalau dulu makan ayam mesin, ya, angin, ya, tiup angin. Siapa yang menggerakkan angin? Allah. Makanya Bismillahi majreha, ya. Ketika zaman Nabi Nuh kan semuanya para akan apa?
durhaka lah, termasuk anaknya Kan'am ya. Tapi orang beriman, ayo masuk, silakan, masuk wahai orang beriman. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai orang beriman, ketika kau naik kapal, ucapkanlah Bismillahi majreha wa mursaha. Maka atas dasar pertolongan Allah, Bismillahi, dengan pertolongan Allah ya, semua yang beriman naik kapal itu dan didorong dengan angin, maka berjalanlah kapal itu kan gitu. Dan angin juga bisa menghasilkan juga kan gitu. Dulu kan waktu zaman membahas masalah surat Ayatul Kursi kan, ini ketika ada beberapa orang yang menyembah berhala, ya berhala, mereka menciptakan patung, ada dari patung, ada yang dari makanan kan, ada patung simpan di hutan, berhala. Mereka meyakini, karena mereka meyakini ada Allah, tapi sebagai perantara. Nah, ketika mereka mengembara naik perahu, gitu, maka turunlah ombak, angin kencang, maka mereka berdoa ke Tuhannya mereka. Tuhan mereka yang dari bahan makanan, aduh, Tuhan orang kamar lagi habis dimakan, bingung. Tuhan mereka yang tinggal di hutan, Allah, Tuhan orang tinggal di hutan. Tuhan mereka yang dibawa-bawa, berdoa, doa dikabul, karena akhirnya semua sepakat, walaupun orang Marxis pun sekalian, orang ateis pun sekalian, saat suatu genting, maka apa yang diucapkan, Allah, maka mereka mengatakan Allah, minta pertolongan gitu, fitrahnya gitu. Akhirnya dikabulkan, selamat kadoi gitu. Kemudian kita lihat basmalah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika itu kan dikenal raja ya. Dan di sebuah tempat ada seorang Ratu Balqis ya. Dia orang yang menyebutkan Allah, kaya raya. Nabi Sulaiman berjalan, ternyata di tengah jalan melihat burung hudhud mana terlambat gitu ya. Akhirnya burung hudhud sekian waktu datang dan melaporkan, wahai Sulaiman, saya terlambat ini karena saya melihat ada sebuah kerajaan Ratu Balqis yang menyebutkan Allah. Nabi Sulaiman akhirnya berdasarkan informasi intelijen dari burung hudhud, maka Nabi Sulaiman mengirim surat. Surat yang pertama Nabi Sulaiman dikirimkan ke Balqis, innahu Sulaiman, sesungguhnya saya ini Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih dan maha penyayang. Ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Wahai Ratu Balqis, janganlah engkau berlaku sombong dan datanglah kepada aku sebagai orang yang tunduk patuh menyerah diri pada Islam. Itu. Nah, jadi Nabi Sulaiman ketika berdakwah pun bingung harus apa dakwahnya. Sadar benar bahwa tidak ada suatu kekuatan, tidak ada pertolongan, hanya satu pertolongan, yaitu Ba'ul Isti'anah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kisah Umar bin Khattab lagi. Ketika hendak akan membunuh Nabi, kan Nabi dulu sempat berdoa, di mana ada dua pemuda yang gagah berani yang menentang Islam. Itu Abu Jahal dan Umar bin Khattab dulu itu. Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada salah seorang dari mereka. Nah gitu kan. Akhirnya dipilih Umar. Kisahnya Umar bin Khattab itu dulu mendengar bahwa namanya Muhammad pemecah belah umat. Muhammad penghancur belah kita. Ini akan ancam lah. Akhirnya Umar bin Khattab mengasah pedangnya untuk membunuh Muhammad. Namun ketika dalam perjalanan dia bertemu dengan sahabat yang lain, berbagi namanya, wahai Umar, hendak kemana? Aku akan membunuh nama Muhammad. Sebelum kau membunuh Muhammad, apakah kau sudah tahu bahwa adikmu bernamanya Fatimah telah masuk Islam? Oh gitu. Akhirnya sebelum membunuh Muhammad, Umar berbelok, datanglah ke adiknya Umar, namanya Fatimah bulan. Nah di sana Fatimah kebetulan lagi belajar ngaji. Bernama Habab, oleh guru ngajinya di biliknya. Ngaji, tiba-tiba Umar datang dengan wadah beringis, motok, dan
Siapa itu? Umar. Semua kaget. Akhirnya suaminya Fatimah itu bersembunyi, kemudian gurunya pun bersembunyi, ya. Nah, menyembunyikan gurunya, akhirnya pintunya dibukalah oleh Fatimah. Begitu masuk, Umar benar ternyata Fatimah didorong, ya, sampai jatuh. Dan suaminya pun membela, tapi tetap apa daya, baik suami ataupun adiknya, karena ditempel Umar, dia terkapar. Nah, saat Umar terjadi dialog sama adiknya, wahai Fatimah, mengapa engkau mengikuti agama Muhammad yang telah memecahkan umat, yang telah yang telah menghadik semen kami? Gitu. Tapi jawab Fatimah dengan bangga, tegas, wahai Umar, tidak Tuhan, la ilaha illallah. Nah, saat itu Umar mulai heran, berpikir saat terengah-engah, dia mulai togonya hilang, togonya mulai meluntur, kesombongannya. Dia berpikir akal sehat, mencoba Rosi Guru rumah, berpikir, dulu adik saya takut sekali kepada saya. Tapi setelah mati film, kenapa tidak takut? Berarti ada sesuatu yang ditakuti daripadaku. Nah, saat togo hilang, sombong hilang, maka hidayah pelan-pelan masuk. Jadi anu sombong mah diberi nongke mau asup. Tapi mun sombongna terserda alim ayam sok masuk. Mun orang ke emosi tuluy patahan kan puasana. Kayak gue dulu baru gitu. Gitu. Nah, saat itu lagi gitu. Akhirnya Umar melihat kesana kemari ada secari kertas. Kan secari kertas. Itu apa? Pas Pak Umar mau ngambil, direbut sama adiknya Umar. Lah, haram. Perebutan itu aja perebutan. Akhirnya berjanji, baiklah, aku tidak akan menyisamu, tapi izinkan aku membaca surat itu. Nah, kalimat yang dibaca apa? Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Dengan nama Allah, maksudnya dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman Rahim. Toha ma anzalna, kami turunkan ilaika kepadamu Al-Quran. Quran litasqa, bukan untuk menyusahkanmu, wahai Umar. Nah, saat itu Umar bin Khattab lemah seketika, letih seketika, tubuhnya tersungkur dan dia menangis sejadi-jadinya. Itu karena Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi kita pun sebenarnya tidak ada daya upaya kalau tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadis ini karena ada pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini awalnya bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dipaham nggak? Bi ismi, atau bisa gini ya, bisa jadi dipisah boleh lah. Ismi. Nah, gitu. Tapi bama bisa disambung kan dengan huruf alif. Nah, bi ismi, bi dengan ismi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tapi kenapa sekarang jadi alifnya hilang? Gitu. Atau kenapa pakai nama sih? Cukup bilah, kan pertolongan Allah, cukup itu kan ya? Cukup bilah, nggak usah pakai cukup, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai sin. Cukup cukup aja bilah. Itu kan? Sama bilah dengan potong Allah, cukup bilah. Nah, ini untuk membedakan huruf ba sama ya, ba kosam, maka pakai ismi. Kalau ba kosam itu artinya ba sumpah ya. Huruf sumpah itu ada 3 kan? Ada ta, ada ba, ada wau.
Ya, tallah. Tallah kan artinya demi Allah, ini kan demi artinya, ini demi. Demi kan? Sumpah, huruf sumpah. Bila. Nah, bila demi Allah. Nah, untuk membedakan antara bila demi Allah qasam sama bila antara bila di sini, maka pakai kalimat isma dengan nama Allah. Itu dengan nama Allah. Tidak Billahirrahmanirrahim. Orang bisa dua tafsiran. Bisa jadi dengan pertolongan Allah Taala, bisa jadi demi Allah, gitu kan? Wallah, Allah, billah demi. Maka untuk membedakan pakai isma. Itu isma itu nama. Dan kedua, isma juga nama Allah juga. Jadi Allah itu ada sifatnya zat, ya. Zat, ada nama. Nama Allah banyak. Nama Allah itu ada 99 ya. Kalau zatnya Allah sebut kemarin itu sebut lafzul jalalah. Kalau lafzul jalalah mutlak, nama Allah tidak mungkin dimiliki oleh makhluk apapun, tidak mungkin dinamai sembahan atau berhala-berhala, tidak ada. Apakah pernah menemukan berhala namanya Allah? Tidak ada. Apakah pernah menemukan nama orang nama Allah? Tidak ada. Kalau nama Tuhan ada ya. Ayah Tuhan, tapi Allah tidak ada. Ini mustahil ada, karena mutlak hak milik Allah. Namanya lafzul jalalah. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Amalik boleh, nama-nama banyak. Tapi sopannya pakai Abdul Malik, Abdul Rahman, karena ini sifat Allah yang mewarnai, gitu kan. Nah, makanya bismi dengan nama, nah, bi dengan memohon pertolongan nama saha, nama Allah. Anu mana bisa dengan Ar-Rahman Rahim. Bapak tersedih, lu bingung gitu ya. Bingung, tagihan banyak, solusi gimana? Ya, baca we. Ya Fatah, ya Alim, ya Rozak. Ya Fatah kan nama Allah. Wahai pembuka, buka apa masalah? Mumet ku masih masalah itu orang can ai solusinya ya Fatah. Ya Alim, orang tuh bodoh. Ya Allah pandai kesana ya Alim, ya. Bagaimana caranya duitnya supaya pinter gitu. Ya Rozak. Nah, makanya boleh bismi dengan pertolongan nama sang Allah Ar-Rahman gitu. Allah yang hak berzat itu. Nah, itu dua ismi. Ini baru ismi ya. Bismi. Itu untuk membedakan ba'ul isti'anah sama ba qasam, sumpah. Dan ditambah ismi. Atau baruan nah alifna tidak ayakeun cenah gitu tah. Jadi dihilangkeun. Kan kuna mah kieu tah bismi gitu kan, bismi. Nah, untuk memudahkan bismillah ini sering ucapan, maka ada untuk memudahkan maka bahasa Arab tahu dihilangkan. Ini umpamanya jadi bismillahirrahmanirrahim. Beda sama Quran surat lain kayak Iqra bismi rabbika. Itu ada Iqra bi ismi rabbika. Ada. Apalagi surat apalagi? Sabihis marubika ada, alifnya ada. Sabihis ala. Taubat kenapa tidak menggunakan bismillah? Nah, itu kecualian. Karena atau ini menceritakan tentang azab Allah yang terkena pada itu. Nah, maka dianjurkan tidak baca, tapi dianjurkan kalimat istiadah ada. Istiadah banyak. Ada kan ukurannya istiadahnya. Gitu. Nantilah kupasannya. Ada minimal gitu gambaran secara simpel gitu. Cuma gitu. Nah, ada kenapa demikian? Karena menceritakan tentang azab-azab Allah. Azab Allah, makanya dianjurkan ulama sepakat bahwa hukum basmalah, karena basmalah itu intisari dari Quran, maka dianjurkan setiap surat itu harus dibatasi dengan basmalah kecuali huruf Quran surat Al-Ahzab itu bacanya kalimat istiadah. A'udzubillah apa ya lupa lagi. Itulah istiadah. Itu. Itu bismi. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahman
Ya. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ini berkaitan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Boleh enggak orang Nasrani telah pulang dengan kerahmatullah? Nah, gitu kan. Ini dilema kan, rahmatullah gitu kan. Ternyata Rahman di sini adalah rahmat Allah, yang mana Rahman ini adalah rahmat Allah itu adalah 100% ya. Nah, mulanya semuanya 100%. Tapi untuk di dunia Allah berikan hanya 1% saja, 1% saja. Rahmat Allah diberikan tanpa terkecuali, baik kepada orang kafir, baik kepada orang Islam, ya itu rahmat Allah, kasihnya ya Allah itu diberikan. Contohnya dengan rahmat Allah, misalkan seorang petani lagi nanam tanaman kan, terus diasupin ke tanah biji. Apakah dengan biji itu akan tumbuh tidak tangkai? Itu mungkin kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, maka dari biji tumbuhlah tangkai. Tangkai tumbuh daun, tumbuh. Ini karena rahmat Allah. Mereka rahmat. Ke binatang pun sama. Seekor binatang misalkan kambing melahirkan atau kambing lah melahirkan. Bagaimana induknya ibunya kambing kan dipelihara, itu dijejak kembali, dipelihara, dijilatan, itu karena kasih sayang Allah. Itu rahmat Allah. Ini tidak terkecuali baik oleh Allah berikan kepada makhluk, dimana manusia, binatang, hewan, baik kafir, musyrik, munafik, terlebih orang beriman. Nah, ini simpel. Nanti ada kupasan panjang sebenarnya. Nah, tapi rahmat Allah ini pada prinsipnya demikian. Adapun rahmat Allah tentang Ar-Rahim, ini Allah berikan khususon kepada orang-orang beriman. Sisanya itu 99% lagi yang tidak akhirat. Ya. Barangkali sementara itu dulu Pak DKM. Mudah-mudahan ada tambahan dari Bapak Haji saya, Pak DKM, Pak Haji Marno dan Bapak yang lain. Ada tambahan, dan kalau pertanyaan mudah-mudahan kalau bisa menjawab insya Allah jawab. Kalau tidak saya mohon maaf ya. Ini kita akan bahas di lain kali. Barangkali demikian dari saya. Sebenarnya yang benarnya dari Allah Taala, yang salah dari saya pribadi, saya mohon ampun. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.